Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa emosi memiliki pengaruh besar pada berbagai proses kognitif atau proses berpikir. Kita bisa lihat di kehidupan sehari-hari, di mana rata-rata emosi memiliki peran yang cukup besar dalam pengambilan keputusan. Misalnya saja ketika kita pengen beli suatu barang ke supermarket, awalnya yang berencana beli 3 barang, bisa jadi bertambah jadi 5 atau sampai dengan 10. Yang namanya emosi, hasrat, dan rasionalitas itu bekerja bersama secara tumpang tindih. Tapi kalau kita melihat porsinya yang paling besar apa? Yang paling besar itu adalah otak emosi kita. Dan karena emosi memiliki peran yang besar dalam pengambilan keputusan, ini biasanya banyak dipakai untuk strategi pengiklanan atau pemasaran, di mana hasrat dan emosi seseorang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Contoh simpel aja, setiap ada keluaran iPhone merek terbaru misalnya, pasti ada orang yang pengen langsung beli, walaupun sebenarnya dia tuh nggak butuh-butuh amat. Tapi karena gengsi, FOMO, dan sebagainya, akhirnya dia belilah itu iPhone. Kalau manusia bisa mengetahui, memahami, dan mengendalikan otak emosionalnya, akan menguntungkan buat dirinya sendiri untuk berkembang. Kalau misalnya kita sadar kalau hari ini ada yang harus dikerjakan, kita nggak akan buang-buang waktu untuk main game, scroll TikTok, dan sebagainya. Profesor Steve Peters dalam bukunya mengatakan bahwa ada 3 pikiran psikologis. Pertama ada otak manusia. Otak manusia berada di lobus frontal. Otak ini yang biasanya disebut sebagai otak logis atau otak rasional, yang berfungsi sebagai pengambilan keputusan, pemecahan masalah, penalaran, dan sebagainya macamnya. Untuk yang kedua, Profesor Steve menyebutnya sebagai the chim atau otak simpanse. Otak ini berada di limbic system atau sistem limbik yang memiliki peran dalam fungsi emosional, motivasi, perilaku, dan sebagainya. Otak ini disebut juga sebagai otak emosional. Yang ketiga ada otak komputer, di mana memiliki fungsi sebagai penyimpanan untuk pikiran dan perilaku yang tersebar di seluruh otak. Nah, untuk yang ketiga ini kita lupakan dulu sejenak, karena kita akan fokus ke manusia dan simpanse tadi. Kita akan bahas bagaimana otak emosi dan rasional berhubungan, dan bagaimana mengendalikan otak emosi untuk mencapai apapun yang kita inginkan. Salah satu kisah yang paling terkenal dalam sejarah neuroscience adalah kisah Phineas Gage. Phineas Gage adalah seorang pekerja rel kereta api yang terkena kecelakaan tragis pada tahun 1848 yang mengubah pemahaman kita tentang otak dan perilaku manusia. Di tanggal 13 September 1848, di dekat kota Cavendish, Phineas Gage sedang bekerja sebagai pemborong di lokasi konstruksi rel kereta api. Nah, saat itu dia sedang melakukan pekerjaan peledakan untuk memasang rel. Dan tanpa disengaja, sebuah batang besi dengan panjang sekitar 1,1 meter dan berdiameter 3,2 cm itu mengarah ke wajah Gage dengan kecepatan tinggi melalui kecelakaan. Batang besi yang nembus ke wajah Gage itu menembus pipi bagian kirinya, melewati otak, dan keluar dari tengkoraknya melalui bagian atas kepala. Nah, hebatnya, si Gage ini selamat dari kecelakaan itu. Tapi, akibat insiden tersebut, dia kehilangan sebagian besar lobus frontal di otaknya. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa setelah dia sembuh, orang-orang di sekitarnya melaporkan bahwa ada yang berubah dari dirinya, bahwa kepribadian dan perilakunya itu berubah secara drastis. Sebelum kecelakaan itu terjadi, si Gage ini digambarkan sebagai pekerja yang andal, ramah, dan peka terhadap perasaan orang lain. Pokoknya dia tuh baik lah di kalangan masyarakat. Namun setelah kecelakaan, dia menjadi impulsif dan kurang toleran. Dia menjadi kasar, omongannya pun gak bisa dikontrol. Perubahan ini yang membuatnya sulit untuk mempertahankan pekerjaan dan hubungan sosial, dan akhirnya dia dipecat dari pekerjaannya. Kejadian ini pun memberikan bukti langsung tentang hubungan antara bagian-bagian spesifik otak dan perilaku manusia. Kasus Phineas Gage ini menjelaskan bahwa lobus frontal memiliki peran kunci dalam pengendalian impuls, perencanaan, dan pengaturan perilaku. Jadi kalau kalian punya teman yang perilakunya itu beringas, biadab, dan segala macam, itu bisa dicek lagi apakah dia punya lobus frontal tuh masih bagus atau enggak. Studi mengungkapkan bahwa manusia memiliki 2 pola pikir utama. Yang pertama ada rational mindset, dan yang kedua emotional mindset.
Saat dalam rahim, dua otak berbeda yaitu lobus frontal dan limbic system atau mesin emosional itu berkembang secara tersendiri dan keduanya sering tidak sepakat dalam banyak hal. Otak rasional pengen ngerjain skripsi hari ini, tapi otak emosi pengen ngegame. Otak rasional mau workout hari ini, tapi otak emosional mau makan junk food. Dan begitu pula seterusnya. Seperti yang telah jelaskan di awal, pikiran emosional memiliki porsi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Apakah ini buruk? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu bahwa ada sejarah mengapa otak emosi kita memiliki peran yang besar. Ini dikarenakan di zaman dahulu nih, saat nenek moyang kita masih bertarung dengan alam, mengumpulkan makanan dan berkembang biak, ada momen di mana mereka harus menyelamatkan diri dari hewan buas dengan memanfaatkan otak emosi. Kalau dalam perjalanan menuju hutan mereka ngelihat harimau yang besar, respon cepat mereka adalah fight or flight, bertarung atau lari. Gak mungkin kan ketika ngelihat harimau terus mereka mikir dulu, analisis keadaan dulu, berpikir rasional dulu. Ya keburu meninggal di tempat. Otak emosi membuat manusia di zaman dulu bisa hidup lebih lama karena otak emosi sendiri berisi intuisi untuk bertahan hidup. Tapi berbeda di zaman sekarang. Sekarang otak emosi seringkali menyuruh manusia untuk bermalas-malasan. Apalagi ditambah dengan perkembangan zaman yang mendukung itu semua. Kita pengen produktif hari ini, tapi ketika kita fokus 5 menit, ada aja godaan untuk rebahan, cek HP, main game, dan sebagainya macamnya. Ketika pikiran rasional mengatakan satu hal, namun pikiran emosional menarik ke arah yang lain, hal ini akan menciptakan ketegangan dan keraguan di antara keduanya. Berbeda dengan pikiran rasional kita bersifat logis. Pikiran ini berpikir secara kritis tentang fakta dan hasil sebelum sampai pada suatu keputusan. Atau sederhananya, pikiran rasional mengartikan sebuah informasi dengan mencari fakta terlebih dahulu dan menetapkan kebenaran. Hoax sendiri bisa tersebar dan banyak orang yang percaya itu karena the message always goes to the chimp first. Profesor Steve Peters. Informasi atau pesan pertama kali masuk ke dalam otak emosional yang menyebabkan informasi tersebut diterima langsung tanpa memprosesnya di dalam otak rasional. Contoh simpel, ketika diputusin pacar, yang pertama kali dirasakan pasti kecewa, pasti marah, pasti kesel, atau ketika dipecat, atau ketika dibilang gendut misalnya. Respon pertama adalah respon emosional. Kalau sudah tahu ini, kita bisa lebih mengontrol diri kita dengan tidak merespon langsung dan membiarkan dulu otak rasional mengambil alih. Pikiran rasional mendorong untuk membuat keputusan keuangan yang bijak, tetapi pikiran emosional menginginkan kepuasan instan. Pikiran rasional tahu bahwa mengakhiri sebuah hubungan adalah hal yang terbaik, tetapi pikiran emosional takut akan rasa sakit dan kesepian atau kehilangan. Seseorang dapat mencapai tingkat yang tinggi dengan menyeimbangkan pola pikir emosional dan rasional, di mana pada saat kedua pola pikir tersebut seimbang, maka pikiran bijak terbukti terbentuk. Penting untuk menyadari otak mana yang mengambil alih sebuah situasi. Saat pengen malas-malasan, artinya otak emosi mengambil alih. Saat pengen mempertahankan hubungan toksik, artinya otak emosi mengambil alih, dan sebagainya. Ketika sudah menyadari otak emosi mengambil alih, selanjutnya adalah mengontrol tindakan atau respon. Diam sambil memproses informasi adalah respon yang tepat sebelum melakukan reaksi atas situasi apapun. Melihat masalah secara rasional dan objektif akan menghasilkan penilaian yang lebih bijaksana dan membantu menghindari keputusan buruk yang mungkin akan disesali di kemudian hari. Meskipun emosi memiliki tempat dalam hidup, biarkan logika yang mengarahkan pilihan-pilihan penting. Pikiran rasional adalah sekutu terbesar dalam mengejar kehidupan yang bermakna. Meskipun hal ini membutuhkan disiplin, namun upaya untuk berpikir kritis sebelum bertindak akan sangat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi bagaimanapun, otak emosi bukanlah hal yang buruk yang harus dihindari. Bahkan dengan emosi, manusia bisa lebih peka terhadap sekitarnya. Otak simpanse atau otak emosi bisa sangat powerful ketika manusia bisa mengendalikannya, bukan menghilangkannya.
Seperti kata Profesor Steve, otak emosi ada dalam diri kita dan menjadi bagian dalam diri kita. Tugas kita adalah menerima itu semua dan berusaha setiap hari untuk mengontrol. Jangan sampai otak emosi menjadi destruktif. Sebaliknya, otak emosi ada untuk membangun manusia jadi lebih baik. Sama seperti Naruto ketika mengontrol Kyuubi, kita pun bisa mengontrol otak emosi dan menjadikan dia monster yang bukan merusak, tapi monster yang bisa membawa kita mendapatkan apa yang paling kita inginkan.